Kami mau menyembah-Mu Tuhan saat ini. Hati kami rindu kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala hala. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala hala. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh ku menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala hala. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan
menyembah-Mu dalam segala keadaan dalam hidup kami, menyembah-Mu di dalam segala situasi kehidupan kami. Itu yang ingin kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan, yaitu selalu menyembah dan selalu bersyukur dan mengakui kedaulatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Oh, kami menyembah. Kau tetap Allah, Kau berkuasa atasku. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Tuhan. Tak ada yang lain yang ku sembah. Oh, satu nama yang berdaulat di dalam hidupku. Sungguh hanya Engkau berdaulat penuh dalam hidup kami. Tak ada lain yang ku sembah. Oh, selain Kau, hanya Kau Yesus. Hanya Kau, oh ya hanya Kau. Selamat pagi, kekasih-kekasih hati Tuhan di GSKI Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan cabang-cabang lain di Surabaya. Pada hari ini 11 Oktober 2020, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita berbicara tentang suatu permasalahan, maka permasalahan itu sebaiknya dipecahkan dengan cara yang sehat, dengan cara yang tuntas. Termasuk ketika kita berbicara tentang permasalahan yang cukup pelik di dalam kekristenan kita, yaitu mengenai uang dan kekayaan. Seringkali ketika di dalam khotbah atau ketika dalam pengajaran kekristenan, seringkali diajarkan mengenai keuangan dan kekayaan ini tidak berimbang. Di satu sisi dikatakan bahwa uang dan kekayaan itu adalah sesuatu yang sifatnya jahat, yang sifatnya berbahaya. Sehingga orang-orang Kristen akan berkata, sebagian orang Kristen akan berkata bahwa, wah, uang dan kekayaan untukku sih nggak ada artinya lah, gitu. Tapi di sisi lain lagi berkata bahwa uang itu ya sangat dirindukan untuk diberikan oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah kepada kita. Karena itu minta dan minta uang dan kekayaan. Jadi satu sisi mengatakan bahwa uang dan kekayaan itu sesuatu yang tidak perlu, sehingga mereka berkata, wah nggak perlulah uang dan kekayaan. Tapi dalam hati kan perlu. Di sisi yang lain, ya perlu. Uang lagi, minta lagi. Tapi apakah betul begitu? Yang mana yang betul? Di sisi yang ketiga, yang ketiga bikin begini. Kelompok yang ketiga, dia mikir gini. Aduh, gimana ya? Gue nggak ngerti, saya nggak ngerti. Terus harusnya gimana? Tapi jangan sampai aku salah kepada Tuhan. Dia punya kerinduan. Jangan sampai salah kepada Tuhan. Bagaimana harus bersikap terhadap uang dan kekayaan? Ayo pertama-tama kita pelajari dulu bahwa sebetulnya uang dan kekayaan bukanlah sesuatu yang terlarang untuk dikumpulkan dalam hidup seorang percaya. Di Ulangan 17, ayat 17b, tertulis firman Tuhan sebagai berikut. Saya bacakan. Emas dan perak pun janganlah
ia kumpulkan terlalu banyak. Bagian Ulangan 17 ayat 17b ini adalah bagian dari Ulangan 17 ayat 14b. Suatu perikop yang berbicara tentang hukum tentang raja. Ya, jadi memang perikopnya bicara tentang raja. Saya tidak sedang mengutip atau mencomot ayat dengan sembarangan. Enggak. Ini bicara, perikop ini memang bicara tentang raja. Tentunya raja adalah orang yang diharap atau fair to say bahwa seorang raja itu pasti kaya. Pasti punya uang, pasti punya fasilitas yang bisa diperoleh dengan uang. Jadi melalui Ulangan 17 ayat 17b ini, bisa kita katakan bahwa baik kok. It's okay. Untuk mengumpulkan uang dan kekayaan itu nggak apa-apa. Baik kok. Nggak ada masalah. Tapi, perhatikan kalimatnya di situ. Jangan ia kumpulkan. Jangan seorang raja mengumpulkan terlalu. Bapak Ibu yang baca sekalian. Ayo. Jangan terlalu banyak. Itu masalahnya. Jadi mengumpulkan uang, mengumpulkan memiliki kekayaan, it's okay. Nggak ada masalah. Abraham adalah bapak orang beriman. Tapi Abraham bukan orang susah. Dia bukan orang miskin. Enggak. Esther adalah wanita yang dulu pernah miskin. Tapi kemudian dia menjadi permaisuri, menjadi ratu, dan dia kaya. No problem. Bukan kekayaannya yang masalah. Yang masalah adalah kekayaan dan uang itu memiliki satu, monster yang mengikut dengan uang dan kekayaan. Apa monsternya? Keserakahan. Nah, identifikasi permasalahan seperti ini membuat kita cerdas. Iman kita makin bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan. Kita senang gitu kalau kita bahasnya dengan cara yang seperti ini. Bapak Ibu perhatiin ya. Ular berbisa terutama. Jangan dekat-dekat. Benar nggak? Jangan dekat-dekat. Bahaya. Dipatok mati kita. Ular kobra. Tudungnya naik. Bahaya. Jangan dekat-dekat. Tapi bukan berarti bahwa ular kobra itu harus dihindari sehindar-hindarnya. Enggak. Untuk orang yang tahu bagaimana caranya memegang ular berbahaya itu, ular kobra ini bisa diperas, dikeluarkan bisanya untuk membuat antitoksin. Jadi sesuatu yang bahaya itu memang pada umumnya harus kita hindari. Tapi ada baiknya juga untuk kita kenali betul bahayanya dan kita atasi bahaya itu. Jadi kekayaan memang bahaya. Kekayaan itu bahaya karena ada keserakahan di baliknya. Tapi jangan ditinggal. Sebab kita harus mengenali betul bahayanya, kemudian mengatasi bahaya itu. Supaya dengan melalui uang dan kekayaan, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Itu. Jadi, sekali lagi, kekayaan emas, perak berbahaya. Karena tidak akan pernah ada kata cukup terhadap kekayaan. Nah, sebagai orang beriman, orang yang kepingin betul untuk berkenan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan semesta alam, apa yang harus kita pelajari tentang uang dan kekayaan? Belajar untuk berkata cukup. Jadi saudara-saudaraku jemaat kekasih Tuhan di GSKI Betani Nginden, Manyar, Suku Manunggal, Citraland, dan cabang-cabang lain di Surabaya. Belajar. Mari sama-sama kita belajar untuk berkata cukup. Sekarang kita lihat bahaya dari uang dan bagaimana uang ini bisa merubah sikap hidup seseorang. Alkitab secara jujur mencatat
kehidupan seorang muda yang sempat begitu tulus di hadapan Tuhan. Suatu kali orang muda ini bertemu dengan Tuhan semesta alam di Bukit Gibeon. Dan dalam pertemuan itu Tuhan bertanya kepada si orang muda ini, Salomo, apa yang kamu mau, sayang? Apa yang kamu mau? Dalam kesempatan itu, Salomo menjawab bahwa dia tidak mengingini apapun. Kecuali satu, Tuhan, yang aku minta, Tuhan. Cuman satu. Apa itu, sayang? Kamu minta apa? Aku minta hikmat, Tuhan. Aku minta hikmat supaya aku bisa menjadi hakim atas bangsamu yang besar ini, kata Salomo. Wah, jawabannya mengagumkan. Kemudian Tuhan Allah berkata, iya, Salomo, kamu akan memperoleh hikmat itu. Dan actually, perhatikan Salomo, setelah engkau tidak akan lagi akan ada orang yang memiliki hikmat seperti engkau. Nggak ada lagi. Cuman engkau sendiri. Hebat. Tapi ketika ia sudah menjadi raja, dia melupakan aturan tentang raja yang ditulis dalam Ulangan 17 ayat 14 sampai 17. Dia lupa. Dikatakan di sana, jangan mengumpulkan terlalu banyak. Apa yang dilakukan oleh Salomo? Dalam ketamakan, kemudian ia mengumpulkan kuda sebanyak-banyaknya. Kalau nanti Bapak Ibu perhatikan, baca di rumah, Ulangan 17 itu juga bicara tentang kuda. Tentang wanita, tentang tahta. Jangan terlalu banyak ya. Nanti tolong dibaca sendiri. Jangan kumpulkan kuda terlalu banyak. Ditabrak sama Salomo. Dibilangin jangan terlalu banyak, Mo. Udah, jangan. Kuda di sini menggambarkan tentang tentara. Kerajaan yang besar yang memiliki tentara yang bisa membela kepentingan rajanya. Jangan terlalu banyak, Salomo. Ya, kumpulin sebanyak-banyaknya. Ampun deh. Udah, begitu udah dapat kekuasaan, begitu udah dapat kuda, udah nggak bisa berhenti dia. Bablasnya. Aduh, apalagi yang dikumpulin sama Salomo? Istri, dibilangin jangan terlalu banyak, Mo. Cukup, Mo. Belajar untuk bilang cukup, Mo. Dia kumpulin sebanyak-banyaknya. Istri di sini bicara tentang dosa seksual. Memang selalu ada 3 serangkai itu. Harta, tahta, dan wanita. Ini untuk orang yang sekaliber Salomo loh. Yang punya hikmat yang dikatakan begini. 1 Raja-Raja 10 ayat 23 berkata begini tentang Salomo. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Coba. Dia udah dilimpahi oleh Tuhan dengan kekayaan. Dia dilimpahi oleh Tuhan Allah dengan segala hikmat. Tapi untuk orang yang sekaliber ini pun, ketika harus berhadapan dengan tipu daya kekayaan, hancur. Hancur. Sedih loh. Bagaimana bisa orang sekaliber Salomo ini kemudian hancur? Luar biasa. Coba perhatiin ya. Kita perhatiin. Sikap hati Salomo terhadap kekayaan setelah dia jatuh dalam tipu daya kekayaan itu. Dikatakan begini dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-8. Aku, artinya Salomo, mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Dibilangin jangan terlalu banyak. Emas boleh, jangan terlalu banyak. Dia ambil punya tetangga sebelah. Nggak ada urusan. Dia sikat. Sampai hari ini kan begitu juga. Masih sampai hari ini kan begitu juga. Salomo yang punya hikmat luar biasa aja terjerembab sama tipu daya kekayaan. Apalagi kita-kita begini. Yang hikmatnya cekak-cekak. Saya nggak bicara tentang Bapak Ibu. Saya bicara tentang diri saya sendiri. Ketika saya bilang kita, saya tunjuk diri saya sendiri. Hikmat cekak begini. Dihadapkan dengan uang dan kekayaan. Gampang sekali buat saya ini untuk terjerembab.
Salomo terjerembab. Harta benda raja-raja dan daerah-daerah dia ambil semua. Kita juga sama. Kalau kita udah terjerembab di sini, kita ngerasa aman, ngerasa bahwa seolah-olah ngambil harta orang tuh emang haknya. Bisa begitu loh. Ada gubernur di daerah mana gitu yang bikin manipulasi banyak, bener. Ini bukan yang di Indonesia, di tempat lain lah ya, adalah manipulasi seenak-enaknya. Orang nggak boleh reklamasi pantai jadi reklamasi pantai. Enggak, ini bukan yang di Indonesia, bukan di Jakarta, sekali lagi di tempat lain. Ini cuma tokoh ada-adaan aja lah, nggak betul-betul. Kan begitu kelakuannya. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita. Loh, dibilangin jangan, malah dihajar juga. Lihat, harta sekarang wanita. Terus, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni apa? Banyak gundik. Ya ampun, Salomo. Dengan punya harta, dengan punya tentara, dan punya biduan-biduanita, gundik-gundik. Kemudian dia merasa besar. Dengan demikian aku menjadi besar. Bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Pengkhotbah 2 ayat 8. Coba. Begitu orang punya kekayaan, mereka merasa bahwa dirinya adalah Tuhan. Seperti Salomo, dia bilang, aku lebih besar daripada raja manapun yang pernah ada di Yerusalem. Coba. Itu tipu daya kekayaan tuh seperti itu loh. Dia ngerasa nggak cukup, terus dia merasa punya uang malah makin jadi seperti jagoan. Puncaknya merasa seperti Tuhan. Itu jahat. Kekayaan tuh bisa bikin orang berubah. Bayangkan, Salomo dari tadinya tulus luar biasa, dia berkata, aku tidak menginginkan apapun Tuhan, kecuali hikmat. Sekarang, aku menjadi besar dengan semua yang aku miliki. Aku lebih besar daripada raja manapun di Yerusalem. Kesian deh lo mo. Tapi dengan jujur, perhatikan apa yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah tentang hidup Salomo. Dikatakan begini. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Pengkhotbah 2 ayat 11. Sekarang Salomo di usianya yang tua, dia menyadari segala sesuatu yang aku miliki itu, yang aku pikir jadi membuat aku hebat itu, ternyata adalah suatu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dikatakan lagi oleh Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Masih mau ikuti saya? Selanjutnya Pengkhotbah 5 ayat 13 berkata begini. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kemudian dengan jujur dan cerdas sekali, kitab ini memberikan solusi terhadap uang dan kekayaan. Ini solusinya. Ikuti ya, Bapak Ibu. Saya bacakan. Pengkhotbah 5 ayat 12. Enak tidurnya orang yang bekerja. Kalau kita punya rasa cukup, kita kerja, kita cukupkan diri kita. Kita bertanggung jawab untuk diri, untuk keluarga, untuk sanak saudara. Enak tidurnya orang yang bekerja. Baik ia makan sedikit atau banyak. Enak aja. Ada rasa puas soalnya. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Dalam pengalaman saya, dalam profesi saya sebagai advokat. Jadi Bapak Ibu kenalkan bahwa selain pembicara, saya ini juga advokat. Saya punya klien-klien yang sangat berada. Dan saya melihat
Betapa mereka ini berkelimangan dalam uang. Rumahnya luar biasa besar. Mobilnya, aduh, banyaknya. Betul-betul. Tapi susah tidur. Gak bisa nikmatin. Mobil ada banyak. Tapi kalau pergi ya paling dia cuma bawa satu. Mana bisa dia bawa 4 mobil. Sekaligus dia nyetir. Mana bisa. Cuman satu. Punya banyak jam. Tapi cuma satu juga yang bisa dipakai. Makin lama makin sedikit makannya. Nggak enak kok. Nggak bisa dia makan sembarangan. Nggak bisa. Makin sedikit. Makin lama makin sedikit. Makin lama makin rebus. Makin rebus. Kesian. Kesian. Kekayaan, uang itu kalau hanya sekedar untuk membangkitkan ego supaya kita bisa menikmati segala sesuatu yang kita bisa beli dengan uang. Alkitab berkata, sayang, dengerin. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Enggak kok. Uang dan kekayaan itu jahat. Dia harus diimbangi dengan rasa cukup. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat di GSKI Betani, Manyar, Nginden, Sukomanunggal, Citraland, dan cabang-cabang lain di Surabaya. Memang kekayaan dapat membawa kebahagiaan di bawah matahari ini. Bisa. Tapi hal itu hanya terjadi apabila kita memiliki rasa cukup. Tidur pun akan menjadi nyenyak apabila kita memiliki rasa cukup. Ya. Kekayaan dapat membawa kebahagiaan di bawah matahari ini bila kita menggunakannya untuk kepentingan Allah. Bila melalui kekayaan itu kita membangun persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Tuhan Yesus menggambarkan bahwa kehidupan orang percaya itu bagaikan bendahara bagi kepentingan Tuhan. Kita ini adalah bendahara. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, dan saya sendiri, kita ini adalah bendahara Tuhan. Karena itu terdapat aturan-aturan, misalnya aturan tentang tahun Yobel, ya, dalam Ulangan. Itu bicara tentang bahwa orang-orang Israel yang dipilih oleh Allah di antara bangsa-bangsa yang tidak memiliki apa-apa, orang Israel diberkati dengan sangat luar biasa oleh Tuhan. Dan kemudian aturan tahun Yobel itu berkata bahwa orang-orang Israel ini yang sudah diberkati ini, mereka harus memberkati bangsa-bangsa lain di sekeliling. Berikan mereka pinjaman. Ya. Jadi seolah-olah kita membantu mereka, tapi soalnya orang-orang Israel dikatakan begini, ketika kamu membantu, jangan kamu biarkan orang yang membantu kamu itu merasa bahwa mereka sedang dibantu. Jadi kamu bantuin uang, kamu bantuin nih, oke, kasih pinjaman, judulnya itu kasih pinjaman. Gitu. Tapi pada tahun ke-7, perhatikan, pada tahun ke-7, ketika orang yang menerima pinjaman dari kamu tidak bisa mengembalikan pinjaman itu, hapuskan. Coba, jadi maksud Tuhan adalah mengajarkan supaya orang Israel menggunakan kekayaan, menggunakan uang, dan berkat melimpah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka supaya memberkati orang lain. Di situ yang tadi saya katakan bahwa kita ini adalah bendahara bagi Tuhan. Allah memberikan kecukupan bagi kita. Saya mengerti bahwa sekarang ini adalah zaman yang sulit di tengah-tengah pandemi. Belum pernah ada persoalan yang sehebat hari ini. Tahun 2020 ini datang dengan virus yang ganas. Kaget kita semua. Bisnis berantakan. Sekarang orang dari yang paling miskin sampai orang yang paling kaya pun kesulitan.
Tapi justru Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, coba deh kita perhatiin. Kita perhatiin. Ketika orang dilanda pandemi begini, bukankah lawatan Tuhan kepada kita juga luar biasa? Berkat Tuhan mari hitunglah. Coba, hitung berkat Tuhan untuk kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Allah melindungi kita sempurna. Tuhan katakan, dengan tangan yang kuat aku akan melindungi engkau. Aku akan memberikan engkau roti. Nggak mungkin aku akan memberikan kamu batu. Nggak. Aku akan memberikan kamu roti. Dan aku akan memberikan kamu ikan. Nggak mungkin aku akan memberikan kamu ular. Nggak mungkin. Aku melindungi engkau dengan sempurna. Sampai putih rambutmu. Bahkan Tuhan berkata, rambut kita ini nggak ada satupun yang boleh jatuh tanpa izin dari Tuhan. Ya kan? Tuhan lindungi kita sempurna. Nah, ketika kita dilindungi dengan sempurna, di tengah-tengah pandemi ini, pasti ada kekurangan, iya. Tapi ayo belajar untuk tidak melihat kekurangan kita. Mari kita belajar untuk melihat berkat Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Tadi saya nyanyi, berkat Tuhan mari hitunglah. Ya kan? Ketika kita melihat berkat Tuhan, kemudian kita coba lihat sekeliling kita. Kita menjadi bendahara untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita memberi dalam kelimpahan, biasa itu. Tapi justru pandemi ini harusnya menjadi kesempatan bagi kita yang kita gunakan untuk berbagi sama orang lain, sekalipun kita juga masih berkekurangan. Itu keren loh. Itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Ayo sadari bahwa kita ini adalah bendahara Tuhan. Kekayaan yang ada sama kita, uang yang ada sama kita, itu dipercayakan kepada kita untuk bisa membantu orang-orang sekeliling. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Bapak Ibu berada, Jemaat, GSKI, Betani, Nginden, Manyar, Suku Manunggal, Citraland, dan cabang-cabang lain di Surabaya. Jadilah orang-orang yang membanggakan bagi Tuhan dalam kondisi yang berat ini. Membanggakannya gimana? 1, memiliki rasa cukup terhadap uang dan kekayaan. 2, menggunakan uang yang ada pada kita untuk membantu orang lain. Tapi Pak Pendeta, boleh tunjuk jari nggak? Saya boleh nanya nggak? Ya, silahkan. Pertanyaannya apa Bapak Ibu? Saya mau nanya begini. Lah kalau sekarang saya uang aja nggak punya, terus gimana dong? Apa yang saya bisa bagi? Jangan ketinggian, jangan ngomong mengenai uang dan kekayaan. Aku belum punya. Terus gimana caranya aku bisa berbagi? Terima kasih untuk pertanyaan yang seperti itu. Saya sampaikan. Berkat Tuhan itu tidak hanya datang dalam bentuk uang dan kekayaan. Tapi berkat Tuhan itu datang dalam bentuk nafas yang kita tarik. Nafas yang kita tarik. Setiap tarikan nafas kita ini, di dalam falsafah Yahudi, mengajarkan bahwa sesungguhnya tiap tarikan nafas kita ini melafalkan nama Tuhan. Siapa nama Tuhan Allah kita? Yod, He, Waf, He. Dan itu adalah bunyi tarikan nafas. Yod adalah ketika kita menarik nafas. Yod. Lepas nafas. He. Tarik nafas. Waf. Lepas lagi. He. Jadi Yod, He, Waf, He. Setiap tarikan nafas kita melafalkan nama Tuhan. Itulah berkat yang sesungguhnya. Maka, katakan hari ini, dalam semua kesulitan ini, kita tidak punya uang. Tapi kita memiliki nafas loh. Kita bernafas, kita berkata, Yod, He, Waf, He. Jika tarikan nafas kita adalah melafalkan nama Tuhan, betapa setiap perbuatan kita haruslah baik adanya. Jadi bagaimana kita membantu orang dengan kekayaan nafas kita? Bagaimana caranya? Berbuat baik.
Perhatikan kesulitan orang lain. Mungkin kita nggak punya uang, tapi kita bisa dengar kesulitan orang itu. Kita perhatiin, kita coba cari jalan keluar. Dok, sorry ya, aku nggak punya jalan keluar. Tapi aku kenal si A, si B, si C. Coba aku minta tolong ke orang-orang itu. Kira-kira bisa nggak ya nolongin kamu? That's it. Kalau nggak bisa pun kita balik lagi ke dia. Sorry, aku nggak bisa nolongin kamu. Tapi apa yang bisa aku bikin? Aku bisa dengerin kamu. Aku dengerin. Ayo kita doa sama-sama. Aku perhatiin kamu. Dia pulang kita perhatiin. Terus kita perhatiin. Itu cukup. Kalau itu yang bisa kita buat, buat itu. Jangan cari alasan. Ah, nggak punya uang, nggak bisa bantu. Aduh, jangan begitu. Kalau ada uang, kita pakai uang kita untuk bantu orang lain. Kalau nggak ada uang, nafas kita pakai untuk bantu orang lain. Di situ Tuhan akan tersenyum. Di situ akan tampak kualitas kita sebagai murid-murid kesayangan Tuhan, sebagai umat Tuhan. Ya kan? Perbuatan baik itu akan kelihatan ketika kita lagi ngadepin kesulitan. Ya dong. Bayangin, kita sendiri lagi susah. Tapi kita berbuat baik, nolongin orang. Itu jempolan. Dan saya bangga. Saya bicara dengan pengurus-pengurus dari GSKI, Betani di Nginden, Suku Manunggal, Manyar, Citraland, dan cabang-cabang lain di Surabaya. Saya dengar betapa iman Bapak Ibu bertumbuh luar biasa. Ikut FA di mana-mana, belajar dan belajar lagi. Walaupun kondisi susah, tapi tetap berjuang. Usaha, berjuang. Pengenalan sama Tuhan juga tetap berjuang. Saya bangga. Ayo, kita makin perhatiin orang-orang di sekeliling kita. Karena kekayaan kita itu adanya di nafas kita. Yod, he, waf, he. Ayo, do something for others. Nah, siapa dari kita yang lebih berhikmat daripada Salomo? Siapa? Apabila Raja Salomo yang begitu berhikmat saja bisa terjerembab oleh tipu daya kekayaan. Bukankah kita harus juga jadi sangat berhati-hati terhadap kekayaan dan uang? Hati-hati. Uang itu bisa bikin kita jadi ngerasa pongah. Tadi saya sempat singgung sedikit. Menjadi merasa seperti Tuhan. Begitu kita punya uang, kehidupan itu seperti ada di dalam piramid. Ya, piramid begini. Piramid kan bentuknya gini. Ini puncaknya di sini. Kita seolah-olah ngerasa kita di atas. Kita soalnya punya uang kan. Semua orang jadi hamba sahaya buat kita. Jadi lihat nih. Kalau orang punya uang itu selalu di puncak piramid dia. Hamba sahaya ada di bawah-bawah sini. Semua orang berusaha untuk deketin supaya kebagian uangnya kecipratan gitu. Wah, semuanya ngedeketin, kita di atas. Bahaya loh. Uang itu bahayanya bisa bikin yang seperti itu. Kita ngerasa ada di puncak piramid. Jangan begitu. Kita harus laksanakan piramid terbalik. Perhatiin ya. Piramid terbalik. Tadi saya udah sebut di atas. Sebagai orang yang diberkati, kita harus ada di bawah piramid. Kita tuh di sini, kita di sini. Menopang beban banyak orang. Beban dari saudara-saudara kita. Saudara-saudara kandung. Beban dari saudara-saudara kita yang lebih luas, keluarga besar kita. Itu kita menjadi piramid terbalik. Itu kita menjadi bendahara bagi Tuhan. Jangan kayak di Jakarta. Kapan itu Jakarta tiba-tiba heboh dengan suatu kejahatan yang luar biasa jahat. Orang bukan hanya dibunuh, tapi diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Nggak jelas diapain. Pokoknya nggak karu-karuan, dimasukin ke dalam koper. Aduh, untuk apa orang diperlakukan sebegitu jahatnya? Untuk diambil uangnya. Berapa? 97 juta. Ya ampun. Segitu hancurnya kah kehidupan hari ini? Segitu jahatnya kah?
Tapi yang lebih sedih lagi begini. Iyalah, udahlah, orang itu jahat. Udahlah, ya udah, semua orang juga ngerti. Orang seperti itu jahat. Tapi yang saya mau tanya begini. Sekarang yang saya mau tanya begini. Tolong didengar ya. Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan dalam merubah orang-orang yang ada di sekeliling kita? Apakah kita menjadi pelindung bagi mereka? Apakah kita duduk di bawah sini menanggung beban orang? Ketika orang kesulitan kita buru-buru bantuin mereka. Supaya jangan sampai mereka bikin jahat. Supaya jangan sampai mereka terhilang dari kasih Tuhan. Kita bantu. Kan harusnya begitu. Kalau nuding, oh orang itu jahat, mereka bikin begini, mereka bikin. Ya udahlah, dunia ini memang jahat. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang kita rubah dari jahat menjadi baik? Karena contoh yang kita berikan kepada mereka. Karena kita mau menjadi bagian dasar dari piramid. Kita menanggung beban mereka. Berapa banyak yang seperti itu yang kita tanggung. Siapa yang lebih kaya daripada Raja Salomo? Tapi apa gunanya kita bersaing dalam jumlah kekayaan dengan Raja Salomo? Apa gunanya? Toh kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaan bagi pemiliknya itu. Apa gunanya kita bersaing dengan Salomo? Tapi kenapa coba hari-hari ini, kenapa orang tuh sibuk banget Instagram, ya ampun itu isinya orang nampangin kekayaan yang luar biasa. Saya tahu di Surabaya bukan begitu kulturnya. Bukan tunjukin kekayaan di Instagram, enggak. Memang Surabaya enggak seperti itu. Itu di kota lain. Tapi tetap banyak orang-orang tuh yang dengan satu atau lain cara nunjukin ini loh aku. Ini loh aku, itu mobilku, ini jamku. Banyak yang begitu. Jangan, nggak perlu sama sekali. Nggak perlu. Punya kita bersyukur, nggak punya kita juga bersyukur. Nggak masalah. Nah sementara, ayo sekali lagi saya ulangin lagi. Banyak orang susah di sekeliling kita. Bantu yuk, kita bantu mereka. Berlombalah dalam berbuat kebaikan. Berlombalah dalam bersikap adil. Ya. Berlombalah dalam kesetiaan. Dan berlomba juga dalam kerendah hatian. Saya ulangin. Berlombalah dalam berbuat baik. Itu sudah saya jelaskan tadi. Berlombalah dalam bersikap adil. Ya, dalam bersikap adil. Dalam kesetiaan dan dalam kerendah hatian. Nah, kalau yang soal berbuat baik, setia, rendah hati, kalau yang ini kita nggak pernah boleh ngerasa cukup. Kalau kekayaan dan uang kita punya cukup. Ya, nah cukup ini juga nanti dalam kesempatan yang lain saya akan jelaskan. Cukup itu apa sih? Cukup itu pasti beda antara si A sama si B, nggak bisa disamain. Kalau orang punya mobil mewah banget, belum berarti bahwa dia bukan berarti bahwa dia nggak ngerasa cukup. Jangan begitu loh ya mikirnya. Nanti lain kesempatan saya bicarain. Tapi kita punya rasa cukup dan rasa cukup itu pribadi sekali. Sifatnya adalah nurani sekali. Nurani kita yang bisa jawab. Kita ini masih tamak atau cukup? Ya. Nah kalau rasa cukup kita harus tingkatin, kita harus bilang cukup bagiku. Tapi bersikap adil, bersikap setia dan rendah hati. Jangan pernah merasa cukup. Terakhir, saya tinggalkan begini. Jujurlah dengan diri sendiri Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bahwa bagaimanapun sebetulnya ada monster dalam bentuk ketamakan dalam hidup kita. Yang akan semakin terpicu dengan kekayaan. Jujur, ada monster ketamakan dalam hidup kita yang akan semakin terpicu oleh kekayaan.
Oleh karena itu, jemaat-jemaat kekasih Tuhan di GSKI Betani, Nginden, Manyar, Suku Manunggal, Citra, juga di seluruh cabang-cabang di seluruh Surabaya. Mari, atasi monster itu dengan mengembangkan rasa cukup. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan pada anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Segenap hati bersyukur buat kebaikan
dalam hidupku. Haleluya. Oh, Kau memberikan kekuatan dan sukacita di dalam hidupku. Haleluya. Hatiku bersyukur, hidupku